Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Selamat pagi Kak Teddy. Selamat pagi Kak Sarah. Adik-adik, sekarang kita mau beribadah bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin 2 pujian. Yang pertama, pujiannya menceritakan kalau kita itu istimewa Kak Teddy di mata Tuhan. Dan yang kedua, kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Benar. Betul ya Kak Teddy? Ya benar, Tuhan Yesus sayang. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini ya.
selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tante Fani harapkan kalian semua boleh senantiasa dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang kita alami, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah, Allah mengasihi kita, dan Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Ya, sebelumnya Tante Fani mau nyapa untuk anak-anak kelas Indria. Apa kabarnya nih anak-anak kelas Indria di rumah? Baik-baik semua, sehat semua? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tante Fani harapkan kalian semua sudah siap ya, duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak kelas Pratama bagaimana? Kalian juga semua sehat-sehat? Orang tua sehat-sehat semua? Dan siap ya untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Fani mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mau tolong Tuhan supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak terbuang percuma, tetapi sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh berbuah, boleh tertanam dan menambah setiap iman anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka boleh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi mereka dan memelihara mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang beracara dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini, Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu sehingga setiap firman boleh tertanam dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke ya, shalom. Sekali lagi Tante Fani mengucapkan selamat pagi kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat beribadah online dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante Fani mau tanya dulu, minggu lalu siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Dan judulnya atau ceritanya tentang apa? Adik-adik bisa menjawab di rumah, kemudian orang tua mungkin bisa mengoreksi ya kalau ada kesalahan. Nah, minggu lalu Tante Fani ingatkan bahwa firman Tuhan disampaikan oleh Tante Sarah atau Kak Sarah ya. Ceritanya tentang apa atau firmannya tentang apa? Firmannya tentang pemeliharaan Allah kepada sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Yakub ya. Bagaimana Allah memelihara hidup Bapak Yakub? Allah sudah mempersiapkan seorang anaknya Bapak Yakub yang namanya Yusuf untuk dia menjadi penguasa di Mesir. Meskipun Yusuf melaluinya tidak dengan mudah, dengan kesulitan karena dia menjadi budak, dia dimasukkan ke penjara dan sebagainya, tetapi pada akhirnya semuanya itu mendatangkan suatu kebaikan atau rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Meskipun di awal kita mungkin melihat kok rencananya seperti ini, tidak bagus banget gitu ya, tetapi pada ujungnya pasti rencana Tuhan itu sempurna. Demikian juga Yusuf. Sesudah Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua sesudah Firaun, maka Yusuf membawa Yakub, kemudian membawa keluarga dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Karena terjadi kekeringan, kekurangan makanan pada saat itu, tetapi karena Mesir sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan adanya Yusuf ya begitu, jadi Yusuf diberikan kepercayaan dan kemudian Yusuf akhirnya boleh untuk membawa saudara-saudaranya datang ke Mesir. Kemudian Firaun memberikan satu daerah ya kepada keluarganya Yusuf untuk tinggal di situ. Dan kemudian mereka tinggal di situ, tidak kekurangan, mereka bisa dapat makanan, dan kemudian mereka pindah begitu ya, dan kemudian tinggal di tanah Mesir. Oke ya, nah hari ini Tante Fani menceritakan lanjutan dari cerita minggu lalu. Judulnya adalah tentang kelahiran Musa ya. Tante Fani ulangin tentang kelahiran Musa. Nah mungkin orang tua di rumah nanti bisa bantu untuk membacakan perikop, sehingga anak-anak bisa mendapatkan firman secara lengkap dari Alkitab ya. Nah mungkin orang tua nanti bisa membacakannya di Keluaran 1 ayat 6 sampai 22
sampai Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Atau secara gampangnya ingetnya Keluaran 1 dan Keluaran 2, mungkin seperti itu ya. Bisa dibacakan kepada anak-anaknya di kelas Indria maupun di kelas Pratama. Oke. Nah, Tante Fani akan menceritakan lanjutan dari minggu lalu ya. Yusuf, saudara-saudaranya, Yakub, anak, mantu, cucu, cicit, dan semuanya itu akhirnya tinggal di Mesir. Ya, mereka berkembang, mereka semakin banyak. Kemudian Yakub meninggal, Yusuf meninggal, anak-anaknya Yakub meninggal. Kemudian digantikan oleh turunan dan turunan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian Firaun juga sama. Firaun yang dulu itu dia sangat menghormati Yusuf, sudah meninggal juga diceritakan. Dan kemudian Firaun juga sudah digantikan oleh anaknya lagi seperti itu sampai Firaun yang sekarang. Tetapi Firaun yang sekarang itu udah tidak tahu lagi, udah nggak kenal lagi sama yang namanya Yusuf. Ya, dia juga nggak tahu apa yang udah Yusuf lakukan begitu ya untuk menolong bangsa Mesir supaya tidak kelaparan gitu. Nah, jadi Firaun yang sekarang itu memang benar-benar Firaun yang berbeda gitu ya. Firaun yang sekarang adalah Firaun yang jahat. Ya, Firaun yang melihat bahwa bangsa Israel ini kok semakin lama semakin banyak di tanah Mesir. Jadi di tanah Mesir, tetapi bangsa Israel itu menjadi bangsa yang lebih banyak daripada bangsa Mesir. Sehingga timbul suatu kekhawatiran atau kecemasan dari hati si Firaun baru ini, bahwa kalau bangsa Israel ini dia bekerja sama-sama musuhnya bangsa Mesir, otomatis Mesir akan kalah karena jumlahnya yang lebih banyak dari orang Mesir. Sehingga bangsa Mesir ini mereka memperbudak atau melakukan hal yang jahat kepada bangsa Israel. Mereka disuruh bekerja keras. Kalau nggak bekerja mereka dipukulin, dimarahin. Kemudian mereka disuruh buat batu bata, disuruh buat tanah liat. Untuk apa? Untuk membangun kota-kota buat orang Mesir. Jadi pada saat itu orang Israel merasa sangat susah, menderita di bawah kepemimpinan Firaun yang ini ya. Nah, kemudian si Firaun itu nggak hanya melakukan hal yang buruk seperti itu, tetapi Firaun ini mulai berpikir bahwa gimana caranya supaya orang Israel ini tidak bertambah banyak. Nggak ada cara lain supaya nggak bertambah banyak, berarti harus dibunuh, betul nggak ya? Nah, yang dibunuh itu siapa gitu? Yang dibunuh adalah anak-anak atau bayi-bayi yang lahir dari orang Israel. Ya, nah gimana caranya mau membunuh? Akhirnya si Firaun ini dia memanggil bidan-bidan. Siapa yang disebut bidan? Bidan itu adalah orang yang membantu melahirkan ibu-ibu yang akan melahirkan. Jadi dia membantu melahirkan ibu-ibu yang udah hamil besar mau melahirkan. Kemudian si Firaun ini bilang kepada bidan-bidan itu, kamu ya kalau lagi nolong orang Israel melahirkan, kalau bayinya perempuan gak apa-apa lah dibiarin hidup. Tetapi kalau bayinya laki-laki, kalau perempuan kan dibiarkan hidup, kalau bayinya laki-laki bunuh aja. Tante Fani gak tahu ya disuruh bunuhnya dengan cara apa, mungkin dicekek gitu ya, waktu lahir dicekek gitu langsung ya. Intinya adalah kamu harus bunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari perempuan-perempuan Israel. Tetapi karena memang bidan-bidan ini adalah orang yang takut akan Tuhan, mereka gak berani membunuh bayi-bayi orang Israel. Sehingga jumlah bayi-bayinya atau jumlah orang Israel semakin banyak ya. Nah, jadi si Firaun ini manggil bidannya lagi. Sini kamu, katanya begitu ya. Kemudian dia nanya, loh kenapa kamu gak bunuh bayi-bayinya orang Israel? Ya, kemudian bidan-bidan ini diberikan hikmat sama Tuhan sehingga dia bisa menjawabnya seperti ini. Iya, kita nggak bisa bunuh bayi-bayinya orang Israel. Kenapa? Karena ibu-ibu Israel itu kuat, tidak seperti ibu-ibu di Mesir. Sehingga mereka biasanya waktu kami datang mau nolong melahirkan, udah melahirkan duluan. Jadi mereka nggak bisa bunuhkan bayinya ya, bayinya udah langsung diambil sama keluarganya kayak gitu. Wah, si Firaun berpikir lagi nih, gimana nih caranya untuk ngebunuh gitu kan? Kalau tadi kan secara diam-diam ya, berusaha untuk menyuruh orang buat membunuh. Tapi akhirnya si Firaun ini bilang, enggak, pokoknya intinya karena udah terlalu banyak saya harus membunuh. Jadi dia memberikan suatu perintah kepada prajuritnya Mesir supaya apa? Membunuh semua bayi-bayi dari orang Israel. Jadi kalau misalnya dia dengar ada si ibu A melahirkan gitu ya, dilihat bayinya langsung dibunuh, diambil langsung dibunuh seperti itu ya. Jadi
orang Israel merasa sangat ketakutan. Mereka yang mau melahirkan anak, mereka sangat ketakutan karena bayinya pasti dibunuh sama si Firaun. Ya, kejadiannya seperti itu dan sangat membuat orang Israel itu merasa ketakutan, sedih dan menderita pada saat itu. Nah, kemudian ada sebuah keluarga, ya, seorang ayah, ibu, kemudian dia punya 3 anak. Yang pertama Harun, kemudian Miriam, dan yang ketiga ini anaknya baru lahir. Ya, bayi yang baru lahir. Pada saat bayinya ini baru dilahirkan, mereka berusaha menyembunyikan si bayi ini. Ya, mungkin Tante Fani nggak bisa ngebayangin, mungkin ditaruhnya agak di bawah gitu ya, di kolong gitu ya, supaya nggak kedengeran gitu kan. Kemudian mereka berusaha untuk supaya nggak ada yang tahu gitu bahwa bayi ini lahir, karena kalau ada yang tahu pasti dia akan dibunuh sama orang Mesir. Nah, tetapi karena bayi ini makin lama makin besar, dan adik-adik tahu ya, kalau bayi itu apa sih yang bisa dilakukan? Bisa nggak dia ngomong, mami mau makan, mami mau minum gitu? Gak bisa ya. Yang namanya bayi pasti wah gitu ya, nangis ya, wah nangis gitu. Mau makan lapar nangis, mau mimi susu nangis, lagi pup nangis, pipis nangis, sakit nangis, kerjanya nangis aja terus ya. Dan kalau nangis kan pasti suaranya keras, dan semakin besar bayinya, mungkin waktu kecil masih gitu ya waktu kecil. Nah, makin besar kan masih wow gitu ya, mungkin ya Tante Fani ya ngebayangin ya, bayi yang udah semakin besar suaranya akan semakin besar juga. Nah, gimana cara nyembunyiinnya? Karena pasti kedengeran pada saat si bayi ini menangis gitu kan. Nah, akhirnya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada keluarga ini, maka si ayah dan ibunya ini berpikir untuk menaruh bayinya di dalam sebuah keranjang. Ya, mereka menyiapkan sebuah keranjang, kemudian mereka mengalasi si keranjang itu supaya nggak masuk air. Kemudian dia taruh bayinya di dalam keranjang itu, dibungkus ya. Kemudian dia taruh bayinya itu di tepi sungai Nil. Jadi mungkin mereka berpikiran kalau ditaruh di luar, mungkin orang tidak akan terlalu mendengar suaranya seperti itu pada saat menangis begitu ya, karena ditaruhnya di udara terbuka. Nah, kemudian si ibu ini menyuruh kakaknya tadi yang namanya Miriam, kakak perempuan dari bayi yang cakep ini gitu ya, karena bayi ini diceritakan bayi ini cakep banget gitu ya, manis. Kemudian si Miriam ini disuruh ibunya tuh, kamu jaga, kamu liatin ya bayinya, kamu liatin adik kamu tuh, takutnya ada apa-apa gitu kan. Nah, jadi Miriam dia selalu mengawasi adiknya nih, adiknya apa-apa nggak, adiknya kenapa-napa nggak di dalam keranjang yang ditaruh di tepi sungai itu gitu kan. Nah, pada suatu hari seorang putri Firaun datang ke sungai Nil ya untuk mandi. Jadi kalau zaman dulu orang itu mandi di sungai ya, Tante Fani juga berpikir pasti sungainya bersih, sungai Nil itu bersih ya, sehingga putri Firaun beserta dengan dayang-dayangnya, pengikutnya datang untuk mandi di sungai itu. Nah, pada saat dia mau berniat untuk mandi, dia melihat ada sebuah keranjang. Apa itu? Dia suruh pengikutnya atau dayang-dayangnya untuk ambil, itu apa? Keranjang apa gitu ya. Kemudian si putri Firaun ini membuka. Terus kemudian dia melihat, ada seorang bayi yang cakep ya, yang manis. Dan kemudian dia berpikir, oh ini pasti bayinya orang Israel. Dan kemudian timbul dalam hati si putri ini, kasihan ya bayi ini kalau sampai diapa-apain, kalau sampai dibunuh gitu kan. Jadi dia langsung mengasihani atau mengasihi si bayi ini. Nah, si Miriam kan tadi kan di pinggir sungai kan dia selalu ngawasin adiknya, betul nggak? Kemudian dia melihat, wah ada putri Firaun. Dia segera berlari menemui si ratu, bukan ratu ya, putri. Putri itu berarti, bukan ratu, putri ya. Putri itu berarti anaknya Firaun, salah satu anaknya Firaun yang perempuan gitu ya. Kemudian dia segera berlari, kemudian dia menjumpai si putri Firaun itu. Terus dia berkata, putri Firaun katanya, putri Firaun perlu orang gak buat menyusui bayi ini? Saya lihat putri Firaun suka ya sama bayi ini gitu kan. Oh iya kata putri Firaun. Putri Firaun ini bilang, kamu bisa carikan nggak seorang ibu yang bisa merawat bayi ini untuk saya gitu. Saya mau mengangkat bayi ini menjadi anak saya, tetapi saya kan nggak bisa menyusui. Jadi kamu cari orang deh buat menyusui bayi ini, karena bayinya masih bayi banget ya, baru sekitar 3 bulanan seperti itu. Nah, kemudian anak ini segera berlari. Kemudian dia mengambil siapa atau dia mengajak siapa? Adik-adik tahu nggak ngajak siapa? Ibunya, betul ya, dia mengajak ibunya. Putri Firaun ini nggak tahu kalau bayi ini ibunya adalah
ibu ini gitu ya. Tetapi Miriam mengajak ibunya, kemudian dia bilang sama Putri Firaun, ini saya udah menemukan seorang ibu yang mau menyusui bayi ini. Kemudian Putri Firaun bilang, oke, kamu rawat bayi ini untuk saya, kamu susui, kamu kasih minum susu, kamu kasih makan, seperti itu. Nanti kalau udah 4-5 tahun, nanti saya akan ambil untuk saya ajak tinggal di dalam istana. Dan selama ini saya akan memberi upah kepada kamu kalau kamu mau merawat bayi ini. Wah, luar biasa banget ya. Yang tadinya bayinya mau dibunuh, diangkat menjadi anak oleh Putri Firaun. Kemudian ibunya sendiri bisa mengurus bayi ini tanpa dia takut untuk dibunuh. Ya kan? Karena sudah diangkat menjadi anak oleh si Putri Firaun. Kemudian Putri Firaun menamai bayi itu Musa ya. Menamai bayi itu Musa, yang artinya diambil dari air. Kemudian ibu Musa merawat Musa, memelihara Musa sampai Musa sekitar berumur 4-5 tahun. Kemudian Musa dibawa ke istana untuk diserahkan kepada Putri Firaun. Dan setelah itu Musa dirawat dalam pemeliharaan Putri Firaun di istana di Mesir. Ya, kalau kita lihat cerita ini, Tante Fani kagum sekali begitu ya atas rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan bayi Musa. Yang tadinya mau dibunuh, ada ketakutan mau dibunuh, kemudian diangkat menjadi anak angkatnya Putri Firaun, sehingga tidak ada seorang pun yang berani untuk membunuh Musa, bukan? Dan kemudian Musa hidup di dalam pemeliharaan di istana yang pasti dengan pemeliharaan atau pendidikan yang baik gitu, diberikan yang terbaik. Tuhan sudah mempersiapkan untuk Musa akan menjadi seorang yang akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan pada saat nanti besarnya. Nah, kalau misalnya Allah memelihara hidup Musa, apakah Allah tidak sanggup juga untuk memelihara hidup adik-adik yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah? Pasti sanggup. Kita adalah anak-anak Allah. Kita dikasihi Allah dengan kasihnya yang luar biasa. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu sedih. Aduh mah sedih, saya di rumah sekarang sekolah online, nggak bisa main keluar, nggak bisa main sama teman-teman. Adik-adik nggak perlu sedih. Adik-adik hanya perlu untuk bersyukur kalau kita masih ada sampai dengan saat ini. Dan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu suatu saat akan kita syukuri untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita hanya bisa lihat apa yang di depan kita. Kita cuma lihat, oh ini ke depan, oh ini tembok, oh ini pintu. Kita cuma bisa melihat itu. Tetapi Allah bisa melihat jauh lebih besar, jauh dari apa yang sudah kita pikirkan dan kita bayangkan. Karena Allah kita bukan Allah yang kecil. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kalau Dia mengasihi kita, Dia sudah mengirimkan anaknya untuk kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah lahir, Yesus Kristus hidup, kemudian Tuhan Yesus mati, disalibkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi adik-adik, anak-anak, dan tante serta orang tua, adik-adik semua. Masakan Tuhan Yesus tidak menjaga kita, tidak merawat kita, dan tidak memelihara hidup kita? Tidak mungkin ya. Allah mengasihi kita dengan berkat-Nya yang luar biasa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Kita percaya, kita beriman, Allah mengasihi kita, akan memelihara hidup kita, dan kita bersyukur atas segala apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu untuk bersyukur untuk setiap hal ini. Ya, ayat hafalan adik-adik diambil dari Mazmur 9 ayat 2a. Tante Fani ulangin, Mazmur 9 ayat 2a. Bunyinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Firman Tuhan cukup sekian. Tante Fani harap firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat adik-adik, sehingga adik-adik bisa semakin kuat menjalani setiap hari-hari dan selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik. Oke, kita akan tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tante Fani ajak sekali lagi adik-adik di rumah untuk kita sama-sama boleh berdoa bersama. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa, disertai dengan doa berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan melalui kisah Musa,
kami tahu bahwa Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami dan memelihara hidup kami. Engkau mempunyai rencana yang terbaik bagi setiap kami. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, berkati keluarga, adik-adik sekalian, baik orang tua, papa, mama, kakak, adik yang ada di rumah, sehingga dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh berkarya lebih besar, iman kami boleh semakin bertumbuh, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh senantiasa bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu itu semua pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami dalam menjalani hari-hari di depan kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, perlindungan Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput setiap kami. Amin. Selamat siang adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 20b, Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah Mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanaki, dalam dosa aku dikandung ibu. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih.